Kemudian, apa saja faktor keberhasilan suatu proyek? Kalau di video sebelumnya kita sudah lihat beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kegagalan proyek ya, seperti misalnya, resiko yang tiba-tiba muncul, tidak diatasi dengan baik, kemudian resource yang kurang, qualify gitu ya, atau misalnya timeline yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah sekarang, kalau begitu apa saja faktor keberhasilan suatu proyek? Nah di sini, misalnya kriteria umum untuk mengukur keberhasilan suatu proyek sistem informasi kepegawaian yang, waktu atau durasi projeknya selama 4 bulan dan biaya projeknya adalah 700 juta. Nah, kita lihat pertama di sini. Proyek ini dikatakan berhasil apabila jika pekerjaan selesai dalam waktu 3 bulan atau kurang, maka kita bisa sebut itu berhasil, atau jika biaya yang dihabiskan 700 juta atau kurang, atau jika sistem informasi kepegawaian memenuhi persyaratan ruang lingkup lainnya, maka ini menjadi kriteria umum gitu ya untuk mengukur apakah proyek sistem informasi kepegawaian berhasil gitu ya. Kita bisa lihat berdasarkan triple constraint-nya, apakah lihat berdasarkan batasan biaya, kemudian waktu, atau ruang lingkup. Ini adalah kriteria paling umum. Kenyataannya dalam suatu proyek ada banyak faktor lain gitu ya yang menyebabkan yang menjadi, faktor pengukur keberhasilan. Nah sekarang misalnya tadi dalam hal biaya itu sudah terpenuhi, artinya biaya yang dikeluarkan juga tidak melebihi 700 juta, kemudian juga jadwalnya juga tepat gitu ya, dan ruang lingkupnya juga terpenuhi. Lalu bagaimana apabila menurut pelanggan sponsornya, eee, mungkin ada yang tidak puas atau ada yang tidak senang dengan, proyek tersebut, dengan output tersebut gitu ya. Apakah artinya mereka pasti puas dengan proyek tersebut? Nah, maka ternyata di samping constraint tadi gitu ya, di samping 3 batasan tadi, maka ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek, yaitu apa? Jika pelanggan tidak puas dengan aspek penting dari proyek, maka proyek akan dianggap gagal, gitu ya. Kemudian, meskipun proyek memenuhi tujuan lingkup, waktu, dan biaya awal, pengguna komputer atau manajer mungkin, mereka mungkin tidak puas. Contohnya misalnya ketika, eee, ada proyek untuk pengadaan komputer di suatu divisi atau di suatu departemen misalnya. Ketika proyek itu dilakukan, biaya yang digunakan itu sudah sesuai dengan budget, kemudian juga, lingkupnya terpenuhi, spesifikasi komputer sudah sesuai dengan yang diinginkan di perencanaan proyek, kemudian juga dalam hal waktu, tepat waktu penyelesaiannya, namun ternyata ditemukan adanya ketidakpuasan. Kira-kira ini kenapa muncul seperti ini? Ternyata bisa jadi selama proyek dilakukan itu banyak, orang-orang atau pegawai yang terganggu gitu ya ketika melakukan instalasi proyek. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor, kegagalan suatu proyek meskipun beberapa hal lainnya sudah terpenuhi. Nah ini memang pada akhirnya menjadi, eee, tugas manajer proyek untuk mampu berkomunikasi gitu ya, untuk mampu berkomunikasi, bernegosiasi sehingga, hal-hal yang seperti ini bisa diredam gitu ya, karena memang pada dasarnya yang dilakukan itu proyek yang dilaksanakan sudah sesuai, gitu ya. Kemudian mungkin manajer proyek atau anggota tim tidak pernah membalas telepon atau bersikap kasar. Nah, ini juga bisa menjadi faktor keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Proyek sudah berjalan dengan lancar gitu ya, tapi ketika misalnya stakeholder bertanya kepada tim gitu ya, ternyata mereka tidak puas dengan jawaban dari tim proyek. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek gitu ya. Ini mungkin lebih ke menghambat ya. Kenapa? Karena mereka tidak merasa tidak puas gitu ya, mereka merasa kecewa sehingga akhirnya meskipun secara, teknik gitu ya atau secara
secara teknisnya semua berjalan dengan lancar, tapi karena ada hal seperti ini ya, yaitu skill komunikasi, sikap, dan lain sebagainya itu bisa bisa mempengaruhi keberhasilan gitu ya, bisa mempengaruhi kegagalan gitu ya, jadi tidak seperti yang diinginkan. Nah, ini adalah faktor lain gitu ya dari triple constraint yang tadi dan kita harus mempertimbangkan faktor tersebut. Nah, kemudian mengapa beberapa proyek IT berhasil dan yang lainnya gagal, gitu ya. Nah, di sini faktor yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan proyek IT terdaftar dalam urutan penting. Di sini dukungan eksekutif adalah faktor yang paling penting. Dukungan yang terlibat di proyek, eksekutif seperti, PMO, Project Management Officer atau misalnya, eee direktur-direktur yang memang terlibat langsung, yang memang mereka menjadi stakeholder dari proyek tersebut itu sangat sangat berkontribusi gitu ya. Kemudian beberapa faktor keberhasilan teratas berhubungan dengan manajemen ruang lingkup yang baik, seperti memiliki tujuan bisnis yang jelas dan mengoptimalkan ruang lingkup. Nah, ini apa saja yang membantu proyek berhasil? Tadi ya, dukungan eksekutif, keterlibatan pengguna, ini tuh maksudnya begini, ketika misalnya suatu proyek dilaksanakan, maka akan sangat penting apabila kita bisa melibatkan penggunanya langsung gitu ya, dengan cara misalnya selalu berkomunikasi gitu ya, selalu memberikan, update progres misalnya kepada pengguna, sehingga nanti tentunya dengan beberapa batasan gitu ya, tentunya dengan, eee ada pengendalian sehingga nanti pengguna juga tidak bisa, bukan malah memberikan menambah lingkup menjadi di luar, yang sudah ditentukan gitu ya, tapi ini lebih ke, kesesuaian apa yang sudah dilakukan oleh tim proyek dengan apa yang diharapkan. Kemudian tujuan bisnis yang jelas, tadi di awal di fase inisiasi, apabila tujuan bisnis sudah jelas maka itu tentu akan, membantu keberhasilan suatu proyek gitu ya. Kematangan emosional ini sangat penting sekali terutama bagi manajer proyek yang nanti akan mengelolanya dan juga oleh tim proyek dan juga para, eksekutif gitu ya. Kenapa? Karena sangat mungkin di dalam suatu pelaksanaan proyek itu ada saja, hal-hal seperti konflik, misalnya perbedaan pendapat dan lain sebagainya dan itu harus bisa diselesaikan dengan sangat baik. Kematangan emosional seorang project manager ini sangat membantu gitu ya dalam mengatasi hal ini. Kemudian mengoptimalkan ruang lingkup. Di awal, di fase inisiasi dan planning, biasanya sudah didefinisikan ruang lingkup proyeknya seperti apa. Dan sebisa mungkin, ruang lingkup ini dioptimalkan, jangan sampai tidak memenuhi, tapi jangan sampai juga malah keluar dari ruang lingkup. Kemudian ada proses agile, ini tergantung dengan jenis proyeknya gitu ya. Proses agile ini proyek, di mana nanti ketika melaksanakan proyek itu, tim itu siap menghadapi segala perubahan gitu ya. Tergantung tadi projeknya, jika projeknya agile ya memang itu dibutuhkan sekali. Tapi kalau misalnya proyek yang dilakukan adalah prediktif, atau proyek yang sudah jelas kapan harus selesai, skopnya seperti apa, ya selama menerapkan pengelolaan proyek yang benar, maka itu akan, membantu keberhasilan. Kemudian keahlian mengenai manajemen proyek, keahlian seorang project manager untuk mengelola proyeknya ini juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan. Kemudian sumber daya yang terampil, ketika misalnya kita punya proyek, kemudian kita punya sumber daya yang banyak gitu ya, sumber daya manusia yang banyak, kalau tidak capable, kalau tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan, maka ya mungkin tidak akan efektif juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang, ini terutama sumber daya manusia itu memang yang kita hire, yang kita gunakan itu ya memang yang sesuai dengan, kebutuhan skill-nya gitu ya. Dan yang terakhir alat, infrastruktur, dan eksekusi proyek. Ini juga menjadi faktor keberhasilan gitu ya. Bagaimana alat apa atau teknologi apa yang bisa membantu dalam proses komunikasi, infrastruktur yang dapat digunakan dalam, menghasilkan produk dan lain sebagainya, ini juga menjadi faktor keberhasilan gitu ya. Oke,
Tadi kita sudah melihat beberapa faktor ya, apa saja sih yang menyebabkan menjadi faktor keberhasilan dan yang menjadi faktor, kegagalan suatu proyek. Nah, tentu kembali lagi ketika kita menjalankan sebuah proyek, tentu yang memiliki peranan penting adalah seorang manajer proyeknya gitu ya. Kenapa? Karena dia, tidak hanya menjalankan proyek, tapi juga dia mengelola bukan hanya timnya saja gitu ya. Dia juga harus mengelola, bagaimana komunikasi dengan para stakeholder-nya gitu ya, bagaimana memenuhi kebutuhan, kliennya. Nah, maka betapa pentingnya gitu ya peran manajer proyek pada suatu, manajemen proyek. Nah, kemudian seperti apa idealnya seorang manajer proyek gitu ya, manajer manajer proyek itu yang baiknya seperti apa? Nah, kita akan lihat di sini peran manajer proyek dalam suatu proyek. Di sini pertama, manajer proyek ini orang yang ditugaskan oleh organisasi pelaksana. Biasanya memang ketika proyek ini, dilakukan di suatu organisasi gitu ya, di suatu perusahaan, maka biasanya manajer proyek itu ditugaskan gitu ya oleh pimpinannya gitu ya. Kemudian peran manajer proyek berbeda dari manajer fungsional atau manajer operasi. Biasanya manajer fungsional berfokus pada penyediaan pengawasan manajemen untuk fungsional, dan manajer operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi bisnis efisien. Sedangkan manajer proyek itu fokusnya bagaimana proyek yang diberikan gitu ya bisa dilakukan dalam constraint tadi, dalam batasan waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas yang telah didefinisikan, telah ditentukan, ya. Nah, ini adalah peran manajer proyek. Kemudian, lalu kompetensi apa yang harus dimiliki seorang manajer proyek? Tentu yang pertama pengetahuan, gitu ya. Apa yang diketahui manajer proyek tentang manajemen proyek. Maka biasanya seorang project manager itu ada beberapa, standar kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya, misalnya seperti mereka sudah mendapatkan sertifikat, sebagai manajer proyek atau dilihat dari apakah itu berdasarkan teorinya maupun berdasarkan praktisnya. Nah, biasanya ada beberapa syarat kualifikasi sampai seseorang bisa menjadi seorang manajer proyek. Kemudian juga kinerja, apa yang dapat dilakukan atau dicapai manajer proyek saat menerapkan pengetahuan manajemen proyeknya. Nah, ini kinerja juga menjadi kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer proyek, gitu ya. Dan tentu kepribadian. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Cukup banyak nih ya tugasnya. Yang pertama mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar, kemudian mengidentifikasikan dan memilih sumber daya proyek, gitu ya. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, tim proyek, apakah harus meng-hire, apakah harus memanfaatkan sumber daya yang ada di internal gitu ya. Kemudian memimpin proyek pada setiap fase, manajer proyek harus memimpin setiap, tahapan-tahapan proyeknya dari mulai inisiasi sampai, closing, kemudian mengestimasi dan membuat anggaran proyek, kemudian mengidentifikasi dan mengolah semua isu dan resiko proyek. Jadi nanti ketika proyek dieksekusi gitu ya, seorang manajer proyek harus bisa mengamati apa saja faktor-faktor yang mungkin muncul dan bagaimana cara menanggulanginya. Biasanya ini, tidak hanya seorang diri project manager, tapi juga dibantu oleh, beberapa oleh para eksekutif atau stakeholder lainnya gitu yang terlibat. Kemampuan yang penting yang dimiliki oleh seorang manajer proyek. Tentu tadi pertama leadership karena manajer proyek itu akan mengelola tim, memimpin, kemudian harus critical thinking dan problem solving ini tentu sangat dibutuhkan terutama di fase awal inisiasi gitu ya, di fase awal inisiasi, kemudian juga pada planning ini dibutuhkan sekali kemampuan problem solving. Kemudian listening, seorang manajer proyek itu harus bisa banyak mendengar gitu ya, terutama mendengar kebutuhan, dari para stakeholder gitu ya. Begitu juga dengan, keluhan atau mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh, timnya. Kemudian be an effective communicator, komunikasi yang baik, integrity, ethical behavior, konsisten, ini juga sangat penting gitu ya. Behave, cara berperilaku yang etis, kemudian juga sopan santun, di sini juga ada kritikal ini sama ya.
Kemudian strength at building teams, tentu seorang project manager harus mampu untuk membangun timnya gitu ya. Tidak didirect tapi mendirect gitu ya, dan bersama-sama menyelesaikan proyek tersebut. Know how and when to negotiate. Ini juga soft skill ya. Ini soft skill yang dibutuhkan terutama ketika berhadapan dengan stakeholder. Apakah itu sponsor proyek maupun ya klien misalnya, ini sangat dibutuhkan. Nah, ini adalah kemampuan dan kompetensi penting seorang manajer proyek. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.